Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai linear programming, the two phases simplex method, fungsi minimumkan. Mata kuliah penelitian operasional dengan dosen pengampu Ibu Eni Aryani. Kami dari kelompok 7 Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Pembangunan Nasional Setan Jawa Timur 2022. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sebagai ketua kelompok yang dari KTI dengan NPM 10320101008. Lalu saya sebagai Wakil Ketua Kelompok Agung Pratama Wijaya dengan NPM 21032010254. Saya Nabil Dafani sebagai anggota kelompok dengan LPM 210 3220 10. Saya sebagai anggota kelompok Rizky Diansyah dengan NPM 21020101009. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan soalnya, yaitu perusahaan Limun Segar mempunyai dua pabrik pembotolan yang berlokasi di dua kota, yaitu Yogyakarta dan Surabaya. Perusahaan ini menghasilkan tiga macam minuman botol, yaitu Mocha, soda, dan orange. Kapasitas masing-masing pabrik diukur dari jumlah minuman dalam botol. Yang dihasilkan per hari adalah pada pabrik Yogyakarta menghasilkan minuman Mocha sebanyak 3.000 botol. Pada pabrik Surabaya menghasilkan minuman Mocha sebanyak 1.000 botol. Pada pabrik Yogyakarta menghasilkan minuman soda sebanyak 1.000 botol. Kemudian pada pabrik Surabaya menghasilkan minuman soda sebanyak 1.000 botol. Kemudian pada pabrik Yogyakarta menghasilkan minuman orange sebanyak 2.000 botol. Kemudian pada pabrik Surabaya menghasilkan minuman orange sebanyak 6.000 botol. Penelitian pasar yang dilakukan sebelumnya memperkirakan bahwa selama bulan Oktober akan terjual paling sedikit 4.000 botol Mocha, 16.000 botol soda, dan 48.000 botol orange. Biaya produksi pada masing-masing pabrik di Yogyakarta sebesar 8.000 per hari dan di Surabaya sebesar 48.000 per hari. Berapa hari dalam bulan Oktober perusahaan Segar harus bekerja agar didapatkan biaya produksi yang minimum? Selesaikan persoalan tersebut dengan the two phases simplex method. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita dapat mengalokasikan hal-hal yang kita ketahui pada soal, yang di mana yang memiliki nilai atau laba adalah yang akan kita cari untuk rencana produksinya, dan yang tidak memiliki nilai atau laba merupakan sumber dayanya. Di sini dapat kita lihat untuk perkiraan terjual pada pabrik Yogyakarta dan Surabaya untuk minuman Mocha adalah sebesar 24.000 botol. Kemudian untuk perkiraan terjual dari pabrik Yogyakarta dan Surabaya untuk minuman soda sebanyak 16.000 botol. Kemudian untuk perkiraan terjual pada pabrik Yogyakarta dan Surabaya untuk minuman orange sebanyak 48.000 botol. Dengan biaya produksi pada pabrik Yogyakarta sebesar 8.000. Kemudian biaya produksi pada pabrik Surabaya sebesar 48.000. Kemudian pada pabrik Yogyakarta menghasilkan minuman Mocha sebanyak 3.000 botol. Kemudian pada pabrik Surabaya menghasilkan minuman Mocha sebanyak 1.000 botol. Kemudian pada pabrik Yogyakarta menghasilkan minuman soda sebanyak 1.000 botol. Dan pada pabrik Surabaya menghasilkan minuman soda sebanyak 1.000 botol. Kemudian pada pabrik Yogyakarta menghasilkan minuman orange sebanyak 2.000 botol. Kemudian pada pabrik Surabaya
menghasilkan minuman orange sebanyak 6.000 botol. Kemudian kita akan menuliskan fungsi tujuan. Karena kita akan mencari biaya yang minimum untuk biaya produksinya, maka fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 8.000X1 ditambah 48.000X2. Untuk batasan-batasannya yaitu 3.000X1 ditambah 1.000X2 lebih besar sama dengan 24.000, 1.000X1 ditambah 1.000X2 lebih besar sama dengan 16.000, 2.000X1 ditambah 6.000X2 lebih besar sama dengan 48.000 dengan nilai X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Kemudian selanjutnya kita akan merubah fungsi tujuan ke dalam bentuk standar. Dalam membentuk bentuk standar, kita akan menuliskan terlebih dahulu untuk variabel slack dan variabel artificialnya. Variabel slack bernilai negatif karena nilainya itu lebih besar sama dengan, sehingga bernilai negatif. Kemudian untuk variabel artificialnya ini bernilai positif. Setelah kita menuliskan variabel slack-nya terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan variabel artificialnya, kita akan menuliskan untuk fungsi tujuan dengan cara mengalihkan variabel artificial dan variabel slack-nya dengan angka 0. Sehingga untuk fungsi tujuan minimumkan Z sama dengan 8.000X1 ditambah 48.000X2 ditambah 0x3 ditambah 0x4 ditambah 0x5 ditambah 0x6 ditambah 0x7 tambah 0x8 sehingga dipindahkan ke ruas kiri menjadi Z min 8.000X1 min 48.000X2 min 0x3 min 0x4 min 0x5 min 0x6 min 0x7 min 0x8 dengan batasan-batasannya tadi yaitu 3.000X1 ditambah 1.000X2 min X3 ditambah X6 sama dengan 24.000, 1.000X1 ditambah 1.000X2 min 4 ditambah X7 sama dengan 16.000, 2.000X1 ditambah 6.000X2 min X5 ditambah X6 sama dengan 48.000. Untuk X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita akan masuk ke fase 1. Untuk fungsi tujuan di sini adalah minimumkan, karena kita akan selalu meminimumkan variabel artificialnya. Untuk variabel artificialnya yang telah kita ketahui tadi yaitu X pada X6, X7, dan X8. Sehingga fungsi tujuan minimumkan X0 sama dengan X6 ditambah X7 ditambah X8 dipindahkan ke ruas kiri menjadi X0 dikurangi X6 dikurangi X7 dikurangi X8 dengan batasan-batasan yang masih sama seperti tadi, yaitu 3.000X1 ditambah 1.000X2 dikurangi X3 ditambah X6 sama dengan 24.000. 1.000X1 ditambah 1.000X2 dikurangi X4 ditambah X7 sama dengan 16.000. 2.000X1 ditambah 6.000X2 min X5 ditambah X8 sama dengan 48.000. X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8 lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membuat ke dalam tabel dengan hasil atau batasan-batasan yang telah kita dapatkan tadi ke dalam step 1. Sehingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk baris X0, kolom X1-nya adalah 0, kolom X2-nya adalah 0, kolom X3-nya adalah 0, X4-nya adalah 0, X5-nya adalah 0, X6-nya min 1, X7-nya min 1, X8 min 1, dan RHS-nya adalah 0. Selanjutnya di sini kita akan menuliskan tabel baru dengan cara menghitung baris 0 baru terlebih dahulu pada X0.
dengan catatan baris 0 baru sama dengan baris 0 lama ditambah 1 dikali baris 1 ditambah 1 kali baris 2 ditambah 1 kali baris 3. Untuk mencari baris 0 baru pada kolom X1 sama dengan 0 ditambah 1 dikali baris 1 dikali 3000 ditambah 1 dikali 1000 ditambah 1 dikali 2000. Sehingga untuk baris 0 baru pada kolom X1 adalah sebesar 6000. Kemudian untuk mencari baris 0 baru pada kolom X2 yaitu 0 ditambah 1 dikali 1000 ditambah 1 dikali 1000 ditambah 1 dikali 6000. Sehingga perolehan baris 0 baru pada kolom X2 yaitu sebesar 8000. Begitu pula seterusnya sampai pada kolom RHS. Kemudian ini merupakan hasil dari pencarian baris 0 baru, yaitu pada baris X0 pada kolom X1-nya sebesar 6000, pada kolom X2-nya 8000, pada kolom X3 ini 1 dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan menentukan baris kunci dengan cara memilih kolom kunci terlebih dahulu. Kolom kunci dapat kita pilih dengan menentukan angka positif terbesarnya. Di sini dapat kita lihat untuk angka positif terbesar terletak pada kolom X2 yaitu sebesar 8000. Maka kita akan memilih kolom X2 sebagai kolom kuncinya. Selanjutnya kita akan menentukan baris kunci. Baris kunci akan kita tentukan dengan cara kita akan membagikan nilai RHS dengan angka yang dikenai kolom kunci. Sebagai contoh pada baris X6, nilai RHS-nya yaitu 24.000 dibagikan dengan angka yang dikenai kolom kuncinya yaitu sebesar 1000. Sehingga 24.000 dibagi 1000 sama dengan 24. Pada baris X7, 16.000 dibagi 1000 sama dengan 16. Pada baris X8, 48.000 dibagi 6.000 sama dengan 8. Di sini kita akan memilih angka yang terkecil, itu angka 8. Maka kita akan memilih baris kuncinya berada pada X8. Kemudian kita akan menentukan baris kunci dengan cara membagikan baris kunci dengan angka yang dikenai kolom kunci dan baris kunci. Sehingga baris kunci sama dengan 2000 dibagi 6000 sama dengan sepertiga, 6000 dibagi 6000 sama dengan 1, 0 dibagi 6000 sama dengan 0, 0 dibagi 6000 sama dengan 0, min 1 dibagi 6000 sama dengan min 1 per 6000, 0 dibagi 6000 sama dengan 0, 0 dibagi 6000 sama dengan 0, 1 dibagi 6000 sama dengan 1 per 6000, kemudian 48.000 dibagi 6000 sama dengan 8. Kemudian untuk cara 2 baris X0, pada baris yang paling atas diambil dari tabel sebelumnya, yaitu 6000, 8000, min 1, min 1, min 1, 0, 0, 0, 88.000. Kemudian pada baris yang bawah yang berada di dalam kurung diambil dari baris kuncinya, yaitu sepertiga 100 min 1 per 6000, 001 per 6000, dan 8. Kemudian untuk angka yang di luar kurung yaitu 8000 diambil dari angka yang dikenai oleh kolom kuncinya. Untuk perhitungannya yaitu 6000 dikurangi 8000 dikali sepertiga sama dengan 10.000 per 3. Begitu pula seterusnya. Pada baris pertama, pada baris yang paling atas diambil dari tabel sebelumnya pada baris X6, yaitu 3000, 1000, min 1, 0, 0, 1, 0, 0, 24.000. Kemudian pada baris yang berada di bawahnya, yang berada di dalam kurung, letakkan baris kuncinya, yaitu sepertiga 1, 0, 0, min 1 per 6000, 0, 0, 1 per 6000, dan 8. Kemudian untuk angka yang di luar kurung diambil dari angka yang dikenai kolom kunci pada baris X6-nya.
Untuk perhitungannya, yaitu 3.000 dikurangi 1.000 dikali sepertiga sama dengan 8.000 per 3. Begitu pula seterusnya. Kemudian pada baris kedua, baris yang paling atas diambil pada tabel sebelumnya pada baris X7, yaitu 1.000, 1.000, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 16.000. Kemudian untuk baris yang berada di bawahnya diambil. Kemudian untuk baris yang berada di bawahnya, yang berada di dalam kurung, diambil dari baris kuncinya, yaitu sepertiga, 1, 0, 0, 1 per 6.000, 0, 0, 1 per 6.000, dan 8. Kemudian untuk angka yang di luar kurung diambil dari angka yang dikenai kolom kunci pada baris X7, yaitu 1.000. Untuk perhitungannya, yaitu 1.000 dikurangi 1.000 dikali sepertiga sama dengan 2.000 per 3. Begitu pula seterusnya. Pada step 2, pada fase 1 ini dilakukan karena angka di X0 belum negatif semua. Lalu pertama yang perlu dilakukan yaitu mencari kolom kunci. Kolom kunci dipilih dengan angka positif terbesar pada X0, yaitu pada X1 dengan nilai 10.000 per 3. Lalu selanjutnya mencari baris kunci, yaitu angka rasio positif terkecil dari pembagian RHS dengan baris yang terkena kolom kunci. Rasio pada X6 sama dengan 6 sama dengan 6. X7 adalah 12 dan X8 sama dengan 24. Maka baris kuncinya adalah X6 dikarenakan positif terkecil dengan nilai 6 yang merupakan angka positif terkecil tersebut. Lalu untuk baris baru X6 adalah pembagian garis X6 lama dengan baris yang terkena kolom kunci. Contoh, X1-nya 8.000 per 3 dibagi 8.000 per 3 sama dengan 1. X2-nya 0 dibagi 8.000 per 3 sama dengan 0. Dan begitu pula seterusnya. Yakni baris barunya terdapat 1, 0, min 3 per 8.000, 0, 1 per 16.000, 3 per 8.000, 0, min 1 per 16.000, dan 6. Cara kedua ini, baris pertama adalah baris yang diambil pada X0 pada tabel sebelumnya, dan baris kedua adalah baris kunci. Dan angka di luar baris adalah kolom kunci yang terkena baris X0. Perhitungannya adalah 10.000 per 3 dikurangi 10.000 per 3 dikali 1 hasilnya 0. Lalu baris X7 caranya sama seperti pada X0, yaitu pada baris pertama adalah baris X7 dan baris kedua adalah baris kunci. Dan angka di luar baris adalah kolom kunci yang terkena baris X7. Perhitungannya adalah 2.000 per 3 dikurangi 2.000 per 3 dikali 1 hasilnya 0. Begitu pula seterusnya. Lalu pada baris X2, yakni sama seperti cara sebelumnya, yaitu baris X1 adalah baris X2 dan baris kedua adalah baris kunci, dan angka di luar baris adalah kolom kunci yang terkena baris X2. Perhitungannya adalah 1 per 3 dikurangi 1 per 3 dikali 1 hasilnya 0. Kemudian dilanjutkan dengan step ketiga. Di sini terdapat tabel dengan baris X0, X1, X7, dan X2. Yang harus kita lakukan juga sama dengan cara sebelumnya, yaitu yang pertama harus mencari kolom kunci. Kolom kunci didapatkan dari angka positif terbesar pada baris X0. Di sini angkanya yaitu 1/4. Maka dinyatakan kolom kuncinya yaitu pada kolom X3 dengan angka 1/4 min 3 per 8.000, 1/4, 1 per 8.000. Setelah didapatkan kolom kunci, kita harus mencari baris kuncinya. Sebelum mencari baris kunci, yang harus kita lakukan yaitu membagi RHS dengan angka terkena kolom kuncinya. Contohnya di sini pada baris X1,
RAS 6 dibagi kolom kuncinya min 3 per 8.000. Didapatkan hasil min 16.000. Kemudian untuk baris X7, 4.000 dibagi 1 per 4, didapatkan hasil 16.000. Kemudian pada baris X2, 6 dibagi 1 per 8.000, didapatkan hasil 48.000. Maka di sini untuk menyatakan baris kuncinya dengan cara kita harus melihat hasil pembagian dari RAS dengan kolom kunci yang dimana hasilnya dengan angka positif terkecil. Sini angkanya positif terkecil yaitu 16.000, maka dinyatakan baris kuncinya yaitu pada baris X7. Setelah didapatkan baris kunci, kemudian untuk mencari baris kuncinya yaitu dengan cara kita harus membagi baris kunci dibagi dengan angka yang terkena kolom kunci dan baris kunci. Sini angkanya 1/4. Maka untuk mencarinya yaitu dengan cara pada kolom X1 0 dibagi 1 dibagi 1/4, didapatkan hasil 0. Kemudian pada kolom X2 0 dibagi 1/4, didapatkan hasil 0. Begitu seterusnya sampai RAS 4.000 dibagi 1/4, didapatkan hasil 16.000. Maka didapatkan baris kuncinya yaitu 0, 0, 1, min 4, 1/2, min 1, 4, min 1/2, dan 16.000. Kemudian masuk pada cara kedua, yaitu untuk baris X0, pada baris pertamanya yaitu baris X0 pada tabel sebelumnya, dengan angka 0, 0, sampai 4.000. Dan baris yang terdapat di dalam kurung pada baris kedua yaitu baris kunci dengan angka 0, 0, sampai 16.000. Dan angka yang terdapat di luar kurung yaitu 1/4 didapatkan dari angka yang terkena kolom kuncinya. Di sini untuk cara perhitungannya itu dengan cara 0 dikurang 1/4 dikali 0. Maka didapatkan hasil 0. Begitu seterusnya. Dan untuk baris 1, untuk baris pertamanya itu didapatkan dari baris pertama pada tabel sebelumnya, yaitu baris X1 dengan angka 1, 0, sampai 6. Kemudian untuk baris kedua yang dalam kurung didapatkan dari baris kunci, dan angka yang juga kurung didapatkan dari angka yang terkena kolom kuncinya. Di sini cara mencarinya juga sama, ya. Dengan cara 1 dikurang min 3 per 8.000 dikali 0 didapatkan hasil 1. Begitu seterusnya. Kemudian masuk pada baris ketiga. Cara juga sama. Untuk baris pertama didapatkan dari baris ketiga pada tabel sebelumnya yaitu baris X2 dengan angka 0, 1, sampai 6. Dan untuk baris kedua yang dalam kurung didapatkan dari baris kunci dengan angka 0, 0, sampai 16.000. Kemudian untuk angka yang di luar kurung didapatkan dari angka yang terkena kolom kuncinya. Cara mencarinya juga sama dengan cara 0 dikurang 1/8.000 dikali 0 dapatkan hasil 0. Begitu seterusnya. Kemudian dilanjutkan dengan step 4. Di sini terdapat tabel yang dimana pada barisnya yaitu ada baris X0, X1, X3, dan X2. Dan angka-angka yang terdapat dalam tabel ini didapatkan dari proses atau cara yang dilakukan sebelumnya. Karena X0 sama dengan 0, maka X0 sama dengan 0 atau HS X0 sama dengan 0, maka problem mempunyai solusi fleksibel dan lanjutkan ke fase kedua. Variabel X6, X7, dan X8 tidak diikutsertakan pada fase kedua. Lalu kita lanjut ke dalam fase 2, di mana baris X0 tadi berubah menjadi baris CJ min CJ dengan batasan Z-nya dengan nilai Z-nya 1, X1 min 8.000, X2-nya min 48.000, lalu X3 dan seterusnya bernilai 0. Lalu untuk baris X1, baris X3, dan baris X2
nilai-nilainya didapatkan pada tabel sebelumnya. Lalu kita mencari baris kunci 0 baru dengan cara baris 0 lama ditambah dalam kurung 8.000 dikali baris 1 karena kebalikan dari min 8.000, lalu dikali baris 1 karena X1 ada pada baris 1. Begitupun seterusnya. Lalu setelah mencari baris kunci 0 baru, didapatkan baris CJ min CJ, yaitu Z-nya 1, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, X4 12, X5 min 10, dan RHS-nya 288.000. Untuk baris X1, baris X3, dan baris X2 sama nilainya seperti tabel sebelumnya. Lalu kita memilih atau mencari kolom kunci dengan cara melihat pada baris CJ min CJ nilai positif terbesar. Yang terbesar merupakan nilainya 12 pada kolom X4. Maka kolom X4 menjadi kolom kunci. Lalu kita menentukan baris kunci dengan cara perhitungan antara RHS dibagi dengan kolom kunci yang kita pilih, yaitu yang baris X1 itu 12 dibagi min 3 per 2000, baris X3 16.000 dibagi min 4, untuk baris X2 4 dibagi dengan 1 per 2000. Untuk baris kunci yang dipilih merupakan hasil perhitungan yang menghasilkan positif terkecil. Tapi di sini untuk perhitungannya tidak diambil minus, diambil hanya perhitungan yang bernilai positif. Maka yang dipilih menjadi baris kunci yaitu baris X2 dengan nilai 4 dibagi 1 per 2000 menghasilkan 8.000. Maka kolom kunci yang dipilih X4 dan juga baris kunci yang dipilih baris X2. Setelah itu kita mencari baris kunci pada tabel di atas dengan cara pada kolom X1 ini yang bernilai 0 dibagi dengan nilai yang berpapasan antara kolom kunci dengan baris kunci. Di sini nilainya 1 per 2000. Maka 0 dibagi 1 per 2000 menghasilkan 0, lalu 1 dibagi 1 per 2000 menghasilkan 2000, begitupun seterusnya. Lalu dilanjutkan dengan cara 2, kita menghitung baris CJ min CJ, baris 1, dan juga baris 2. Baris CJ min CJ ada 2 baris. Untuk baris pertama didapatkan nilai-nilainya dari baris CJ min CJ pada tabel sebelumnya. Untuk yang dalam kurung didapatkan nilai-nilainya dari baris kunci. Dan untuk yang di luar kurung didapatkan pada nilai kolom kunci yang ada pada baris CJ min CJ. Untuk perhitungannya, 0 dikurang dalam kurung 12 dikali 0 sama dengan 0, begitupun seterusnya. Lalu untuk baris 1, untuk baris yang pertama didapatkan nilai-nilainya pada tabel sebelumnya. Untuk yang dalam kurung sama, yaitu baris kuncinya. Untuk yang di luar kurung, yaitu pada nilainya didapatkan pada nilai kolom kunci yang ada pada baris 1, yaitu min 3 per 2000. Untuk perhitungannya 1 dikurang dalam kurung min 3 per 2000 dikali 0 sama dengan 1, begitupun seterusnya. Lalu kita mencari baris 2. Baris 2 sama seperti baris-baris sebelumnya. Untuk baris pertama didapatkan nilainya pada tabel sebelumnya. Lalu untuk yang dalam kurung didapatkan pada baris kunci, dan untuk yang di luar kurung didapatkan nilainya pada kolom kunci, nilai kolom kunci pada baris 2, itu min 4. Untuk perhitungannya 0 dikurang dalam kurung min 4 dikali 0 sama dengan 0, begitupun seterusnya. Lalu pada step 2 fase 2 di sini angka di ZC min TC sudah negatif semua, maka sudah optimum dengan nilai X1 sama dengan 24 dan nilai X2 sama dengan 0. Setelah itu UDZ dengan mensubstitusikan X1 dan X2 ke fungsi tujuan Z, yaitu 8.000 X1 plus 48.000 X2. Jadi nilai Z diketahui senilai 192.000. Yakni sudah terbukti Z sama dengan RHS, yaitu 192.000. Kesimpulannya,
dalam bulan Oktober, perusahaan Limuntgar sebaiknya bekerja di Yogyakarta selama 24 hari dan tidak usah beroperasi di Surabaya agar menghasilkan total biaya produksi yang minimum yaitu sebesar 192.000. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.